Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Siti Nur Fatimah, nomor absen 16 kelas 12 KAC. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi dan verifikasi kelas ukur. Kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Gelas ukur merupakan salah satu alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengukur suatu volume tertentu. Hanya saja, gelas ukur ini memiliki ketelitian yang rendah. Gelas ukur sendiri memiliki beberapa macam kapasitas. Di antaranya ada yang 10 mili, 50 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, 1000 mili, dan 2000 mili. Karena termasuk alat ukur, gelas ukur ini perlu dikalibrasi. Dilakukan kalibrasi agar diperoleh hasil pengukuran yang maksimal dan sesuai dengan standar alat ukur atau alat ukur yang sudah ditera. Gambar di samping merupakan contoh gelas ukur, di mana gambar atas menunjukkan gelas ukur dengan macam-macam kapasitas, sedangkan gambar di bawahnya menunjukkan gelas ukur 10 mili. Prinsip dasar kalibrasi gelas ukur adalah dengan penetapan volume air yang ditampung oleh gelas ukur berdasarkan massa yang ditampung kepada suhu tertentu. Berdasarkan massa yang ditampung karena gelas ukur ini termasuk dalam alat ukur in. Jika densitas air diketahui, maka volume terukur dan penyimpangannya dapat diketahui. Hasil penyimpangan pada perhitungan dapat dibandingkan dengan spesifikasi alat dan standar ASTM. Alat dan bahan yang digunakan dalam kalibrasi dan verifikasi gelas ukur diantaranya ada gelas ukur 10 mili sebagai alat ukur yang akan dikalibrasi, termometer untuk mengukur suhu Aquades, kertas saring untuk mengelap sisa-sisa Aquades yang menempel pada dinding atas gelas ukur, pipet tetes untuk membantu menempatkan volume Aquades pada meniskus, neraca analitik untuk menimbang gelas ukur dan Aquades sehingga diketahui massanya, batang pengadu untuk membantu mengelap dinding atas gelas ukur yang nantinya akan dibungkus kertas saring, dan Aquades sebagai cairan kalibrasi, karena Aquades ini memiliki massa jenis yang pasti pada setiap suhunya. Prosedur kerja yang dilakukan dalam kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan serta pastikan semuanya bersih agar tidak mempengaruhi proses kalibrasi dan juga mempengaruhi hasil praktikum yang akhirnya tidak akan sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, lakukan pengamatan spesifikasi alat yang meliputi nama alat, kapasitas, merek, toleransi atau faktor koreksi, kelas, jenis alat ukur, dan suhu pengukurannya. Spesifikasi alat ini digunakan untuk membandingkan hasil praktikum apakah hasil praktikum sesuai memenuhi syarat atau tidak. Yang ketiga, timbang gelas ukur yang bersih dan kering, dan hasil penimbangan yang didapatkan dicatat sebagai massa volume gelas ukur kosong atau dapat ditulis sebagai A. Keempat, gelas ukur yang telah ditimbang tadi diisi dengan 2 mili Aquades sebagai cairan kalibrasi karena memiliki densitas yang tepat pada setiap suhunya. Kemudian, tepatkan pada meniskus dengan bantuan pipet tetes agar diperoleh hasil yang tepat atau diinginkan. Jika sudah bersih, dinding atas gelas ukur dibersihkan dengan batang pengaduk yang dibungkus kertas saring, agar sisa-sisa Aquades yang masih menempel pada gelas ukur tidak mempengaruhi volume yang telah dimasukkan atau bahkan mempengaruhi hasil penimbangan nantinya, yang menyebabkan hasil tidak akurat. Serta usahakan saat mengelap dinding gelas ukur, kertas saringnya jangan sampai menyentuh Aquadesnya, karena dapat menyerap Aquades. Kelima, gelas ukur yang telah diisi Aquades tadi ditimbang dan hasilnya dicatat sebagai gelas ukur plus Aquades atau dapat ditulis sebagai B. Keenam, lakukan pengulangan pada langkah keempat dan 5 dengan masing-masing pengulangan 3 kali, agar didapatkan hasil yang lebih akurat dan teliti.
Ketujuh, ukur suhu Aquades dengan termometer. Suhu Aquades ini yang digunakan untuk mencari densitas air pada tabel massa jenis air, yang nantinya akan masuk dalam perhitungan untuk menentukan volume Aquades yang terukur. Dan yang terakhir adalah lakukan perhitungan dengan data yang sudah diperoleh. Perhitungan yang dihitung adalah volume yang terukur dan penyimpangannya. Kemudian, hasil penyimpangan dibandingkan dengan tabel standar ASTM untuk menentukan kelasnya dan apakah alat layak untuk digunakan atau tidak. Pada kalibrasi gelas ukur ini dilakukan pengukuran dengan beberapa skala. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyimpangan yang ada pada beberapa skala tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Karena ada kemungkinan pada setiap skala memiliki penyimpangan yang sama atau beda. Jikalau hasil penyimpangannya beda jauh, maka alat ukur tersebut tidak layak digunakan, karena kemungkinan ada beberapa bagian alat, baik bentuknya ataupun skalanya, yang tidak persis. Data pengamatan kalibrasi dan verifikasi gelas ukur. Karena kalibrasi dilakukan secara berskala dengan 3 kali pengulangan, maka akan ada 5 data pengamatan dengan masing-masing 3 kali pengulangan, sehingga hasil yang diperoleh harus dirata-rata. Yang dirata-rata tersebut adalah berat Aquades atau ditulis B-A. Pertama, untuk volume 2 mili diperoleh sebesar 2,0118 gram. Kemudian, karena sudah diketahui suhunya, yaitu sebesar 29 derajat Celcius, maka dapat dicari densitas Aquades pada tabel densitas air. Cara pembacaan tabel adalah dengan melihat bagian kiri dan atas yang menunjukkan suhunya. Untuk angka di atas itu menunjukkan besar suhu setelah koma. Misalnya, dari data diketahui besar suhunya 29 derajat Celcius atau juga ditulis sebagai 29,0 derajat Celcius. Maka cari pada sisi kiri angka 29 derajat Celcius, kemudian dilihat komanya yaitu 0, sehingga ditarik, kemudian bertemu dan didapat densitas Aquades sebesar 0,995940 gram per mililiter. Kedua, untuk volume 4 mili diperoleh sebesar 4,0035 gram. Ketiga, untuk volume 6 mili diperoleh sebesar 5,9956 gram. Keempat, untuk volume 8 mili diperoleh sebesar 7,9874 gram. Dan yang kelima, untuk volume 10 mili diperoleh sebesar 9,9794 gram. Setelah itu dapat dilakukan perhitungan volume yang terukur dan penyimpangannya. Volume terukur dapat dicari dengan rumus B-A yang merupakan hasil rata-rata massa Aquades dibagi dengan densitas Aquades. Sedangkan penyimpangannya dapat dicari dengan rumus penyimpangan sama dengan volume terukur dikurangi kapasitas alat. Penyimpangan ini yang digunakan untuk membandingkan hasil dengan tabel standar ASTM apakah sudah sesuai atau belum. Untuk perhitungannya sendiri juga ada 5, karena kalibrasi dilakukan secara berskala. Jadi, untuk setiap skala akan ada perhitungannya sendiri, sehingga diketahui masing-masing penyimpangannya. Sedangkan untuk penyimpangan alatnya diperoleh dari rata-rata penyimpangan berskala. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan rata-rata penyimpangannya alat sebesar 0,02 mili. Jika dibandingkan dengan tabel toleransi volume alat ukur, kelas ukur dengan kapasitas 10 mili dengan hasil penyimpangan 0,02 mili termasuk dalam kelas A, karena 0,02 mili memenuhi syarat, yaitu termasuk dalam range plus minus 0,10, yang artinya dapat terjadi penyimpangan antara min 0,10 sampai dengan plus 0,10 mili dengan volume diantaranya 9,90 mili sampai 10,10 mili. Jadi, setelah dilakukan praktikum akan diketahui bahwa gelas ukur dengan kapasitas 10 mili termasuk dalam kelas A jika dibandingkan dengan tabel toleransi alat ukur.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.